Tapi intinya bahwa pemerintah di mana kami fokus. Halo sahabat Stipot, sekarang kita lanjut ke segmen berikutnya. Kali ini kita masih membahas seputar juga perlindungan konsumen bersama narasumber. Ada Ibu Lira Redata ya Ibu ya. Ya, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Baik ya, luar biasa. Nah, Ibu Lira ini sudah memiliki perjalanan karir cukup panjang ya Bu ya. Mungkin boleh diceritakan sedikit Bu perjalanan karirnya Bu. Iya. Saat ini saya menjadi tenaga ahli media bidang anti korupsi dan reformasi birokrasi di Kementerian 5 kantor staf presiden. Sebelumnya juga saya pernah berkesempatan menjadi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dan di tengah perjalanan itu saya juga memegang koordinator monitoring evaluasi di Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Luar biasa perjalanan karir Ibu Lira Redata ya. Nah, sahabat Stipot, kita akan masuk ke pembahasan ini mengenai perlindungan konsumen. Tadi kita udah sempat berbincang Ibu bersama Ibu Eka dari Komnas HAM kan mengenai perlindungan konsumen pada data keamanan yang bocor. Ya, itu kan selalu terjadi nih Bu ya. Dan setiap tahun, bahkan baru-baru ini juga baru terjadi. Kalau menurut Ibu Lira Redata itu seperti apa? Baik, kita berbicara dari sisi kebocoran data. Iya. Izinkan saya bicara dari sisi regulasi terlebih dahulu. Oh iya. Mungkin teman-teman di sini sudah dengar bahwa kita sudah punya undang-undang perlindungan data pribadi. Memang dari regulasi tersebut belum diturunkan ke kebijakan-kebijakan yang lebih teknis. Tapi intinya bahwa pemerintah sudah ada kepedulian gitu ya untuk melindungi data pribadi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan dengan adanya regulasi tersebut juga membangun kesadaran bagi diri kita sendiri nih sebagai konsumen yang memiliki data yang sangat lengkap, yang sangat dekat dengan diri kita sendiri mengenai bagaimana kita bisa sadar bagaimana kita menjaga data-data pribadi kita. Gitu. Ya, seperti itu ya Bu ya. Jadi sebenarnya data keamanan ini ketika bocor sebenarnya KSP juga punya peran penting di dalam ini ya. Ya, sesuai dengan tupoksinya kantor staf presiden tentunya, di mana kami fokus menjadi debatal maker, menyelesaikan masalah-masalah yang ada sumbatan di berbagai program-program di kementerian lembaga, begitu. Salah satunya adalah bagaimana ketika sudah ada kajian, jadi kan kalau ada kita bikin regulasi tuh teman-teman semuanya, regulasi itu sudah ada naskah akademiknya dulu, di mana ada kebutuhan bagaimana dapat melindungi data pribadi tadi. Kalau kita bicara dari sisi data pribadi atau data keamanan tadi ya. Nah, dari situ turunlah undang-undang perlindungan data pribadi. Lalu kemudian belum ada nih sampai sekarang, udah hampir 1 tahun turunan teknisnya. Bagaimana bisa mengimplementasikan atau mengoperasionalisasikan si undang-undang perlindungan data pribadi tersebut. Nah, KSP berperan bagaimana mempercepat mengoperasionalisasikan undang-undang perlindungan data pribadi tadi dengan memastikan siapa nanti kementerian lembaga yang akan bertanggung jawab, lalu bagaimana teknisnya seputar itu. Seperti itu ya Bu ya. Jadi untuk undang-undang yang mengatur ini apakah sudah cukup kuat kalau menurut Ibu? Secara regulasi sudah, artinya kita sebagai konsumen, kalau kita bicara konsumen, itu kita sudah ada payung hukum yang akan melindungi secara hak kita sebagai konsumen agar ketika data pribadi kita itu bocor, terlebih sekarang kan kita semua teman-teman pasti di sini tidak pernah pasti sudah melakukan pembelian online ya. Nah, data-data kita bocor itu biasanya dengan pembelian melalui aplikasi-aplikasi pembelanjaan online tersebut gitu. Nah, dengan adanya ini maka secara hukum kita dilindungi. Dan jadinya pun yang tadinya kita cukup santai memberikan foto kartu identitas kita atau memberikan secara tidak sadar gitu kita membuka data diri kita. Sekarang jadi kita lebih sadar bahwa data-data kita itu bisa dicuri kapanpun. Nah, undang-undang ini membantu menjaga itu semua. Iya ya Bu ya. Kalau menurut Ibu sendiri,
sebenarnya apa sih peran KSP untuk memastikan kebijakan perlindungan konsumen ini supaya bisa diterapkan secara efektif di seluruh Indonesia tuh sebenarnya harusnya seperti apa? Iya, kembali tadi sebagaimana tupoksi si kantor staf presiden ini, Ya, bahwa kan kami itu tidak melakukan program-program pemerintah, tapi kami mengawal ada program-program pemerintah apa yang perlu dorongan lebih cepat, oh iya, iya. atau ada permasalahan-permasalahan apa yang harus diselesaikan di tingkat nasional yang bisa langsung kami sampaikan kepada Bapak Presiden sebagai masukan. Nah, jadi memang peran kantor staf presiden adalah memastikan bahwa tadi satu tentunya para konsumen terlindungi ya. Iya, benar. Tidak hanya bicara data pribadi tapi juga bagaimana kalau kita melihat teman-teman sudah tahu semua kalau bicara perlindungan konsumen ada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999, nanti teman-teman bisa kulik itu lebih dalam ya. Nah, dari situ memastikan juga bahwa konsumen terlindungi, udah pasti itu tujuan utamanya. Semua program pemerintah itu bertujuan bagaimana masyarakat terlindungi gitu. Itu satu, langsung berdampak ke masyarakat. Yang kedua, lalu peran KSK memastikan bahwa tadi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu sudah diimplementasikan dengan optimal. Apakah ada kekurangan atau ada sesuatu yang harus diperkuat dengan regulasi tersebut. Ya, begitu ya. Jadi sebenarnya pemerintah sudah melakukan hal yang besar di belakang ini semua begitu ya. Terkadang kan masyarakat kan berpikiran pemerintah tidak melakukan hal tersebut atau tidak menindaklanjuti hal tersebut, padahal sebenarnya pemerintah sudah mengatur regulasi tersebut ya. Iya, kalau begitu Ibu, kira-kira bagaimana KSP bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain untuk memperkuat perlindungan hak konsumen? Ya. Jadi memang kantor staf presiden itu ada satu sistem namanya namanya sistem monitoring dan evaluasi SISMONEV. Nah, di sana ada berbagai macam program prioritas nasional yang dikawal oleh kantor staf presiden. Tentu salah satunya adalah perlindungan konsumen ini gitu ya. Nah, di sana kementerian lembaga itu melaporkan beberapa program-programnya, terutama program-program yang butuh penguatan dari kantor staf presiden atau yang ada hambatan-hambatan bagaimana nih. Nah, itu dilaporkan secara rutin kepada di sistem monitoring dan evaluasi tersebut. Satu itu dengan kementerian lembaga. Jadi kementerian lembaga tahu dan sadar betul bahwa ada kantor staf presiden yang membantu mereka untuk melancarkan segala program-program yang mereka miliki, termasuk perlindungan konsumen. Nah, perlindungan konsumen kan ada Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Nah, termasuk itu mengawal itu gitu ya. Nah, itu satu kalau kita bicara kementerian lembaga. Yang kedua, kita juga kantor staf presiden itu sangat membuka diri dan berkolaborasi, bersinergi dengan organisasi masyarakat sipil, atau teman-teman mungkin kenal dengan istilah lembaga swadaya masyarakat, bekerja setia dengan berkolaborasi dengan akademisi dan juga berkolaborasi dengan tentunya media, seperti itu. Jadi sebenarnya sosialisasinya itu udah ada ya? Sudah ada, insya Allah sudah. Sudah ada, ya luar biasa sekali. Nah kalau begitu, bagaimana cara KSP memastikan bahwa hak konsumen ini akan tetap terus terjaga di era digitalisasi sekarang ini, Ibu? Baik, jadi KSP melakukan tadi memastikan itu dengan cara yang pasti KSP itu terbuka dengan segala aduan-aduan masyarakat. Jadi hampir dalam setiap minggu itu ada saja aduan-aduan masyarakat yang masuk ke kantor staf presiden dan itu lalu diidentifikasi dengan tim dari kantor staf presiden, mengidentifikasi ada keluhan apa sebagaimana. Nah, itulah yang diselesaikan. Nah, itu kan yang secara langsung ya. Nah, yang secara tidak langsungnya adalah tadi itu melalui sistem monitoring dan evaluasi tadi memastikan. Dan juga ketika kita membuka komunikasi dengan teman-teman di organisasi masyarakat sipil, dengan akademisi, maka sebenarnya kita menerima informasi yang banyak tuh untuk memastikan apakah memang perlindungan konsumen itu sudah berjalan dengan baik atau tidak. Jadi ketika memang kita melihat ada sesuatu yang belum optimal atau memang ternyata masih ada kasus-kasus yang belum terselesaikan, nah itu KSP biasanya mengambil Itu tapi ditindaklanjuti ya Bu ya? ditindaklanjuti dan artinya tuh bisa saja
tindak lanjutnya itu tidak langsung oleh kantor staf presiden, tapi kantor staf presiden memfasilitasi koordinasi dengan kementerian lembaga yang memang mempunyai peran dalam perlindungan konsumen tersebut, begitu. Ibu Lira ini ngobrol dari tadi jelas sekali ya penyampaiannya ya, Sobat Stipot. Ya, sangat insightful sekali. Oke. Kalau begitu, Sahabat Stipot, sebentar lagi kita akan lanjut ke segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Sahabat Stipot. Terima kasih. Yuk, Sobat.